Seorang bocah sekolahan mampu mengatasi masalah kekeringan dan krisis pangan yang menimpa desanya. This is the boy who harnessed the wind. The rains came late this year, and now the trees are gone. Malawi is preparing for a very long hungry season. Tiene kuti tizingonya kama zipatsiko. Ukali muntu wa mkulo Sopana William. Palibe ameneanga titandize. What are you going to do? Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Mr. Kachigunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? It's magnets. I can bring water. I know how to do it. Pano papalibe za kuskulu. We stay, we die. No! With the electricity, we can plant in the dry season. Antu wakufa kudziwa zimenezo? Tieni hapo! Tieni hapo! Malusiwa, adzaleka liti. Zita kutaka. Ngati Mungu anditandize. Wale watawa baba ndilibeza kulota. Hai para pencinta film dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Cerita Teratas. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang anak jenius yang berasal dari desa Malawi bernama William Kampuamba. Film biografi kali ini mengisahkan perjalanan hidup William yang hidup serba kekurangan di tengah himpitan ekonomi dan krisis pangan yang dihadapi oleh desanya. Dengan kejeniusannya, William berhasil menciptakan pompa air bertenaga angin untuk menyelamatkan desanya dari kekeringan dan gagal panen. Dan bagaimana kisah William menyelamatkan desanya dari krisis pangan yang terjadi? Yuk segera PW-kan posisi badan dan selamat menonton. Cerita diawali dengan diperlihatkannya kegiatan para petani di ladang jagung. Kemudian ada seorang pria bernama John Kampuamba yang tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Sepeninggalan John, ia mewariskan lahannya kepada anak tertuanya bernama Jeremiah Kampuamba. Selain itu, John juga memiliki seorang adik bernama Trywell Kampuamba yang selama ini membantu John mengurus ladang miliknya. Di tempat lain terlihat seorang anak yang sedang memperbaiki radio bernama William. Ia adalah anak kedua dari Trywell yang merupakan seorang anak yang sangat cerdas dan sangat suka dengan ilmu pengetahuan. William juga memiliki seorang kakak bernama Annie dan seorang adik yang masih bayi. Suatu hari, William yang ditugaskan oleh sang ayah memperbaiki atap didatangi oleh seorang petani bernama Basumi. Basumi tiba di sana untuk menanyakan radio miliknya yang sedang diperbaiki oleh William. Namun karena radio miliknya belum juga diselesaikan oleh William, Basumi sangat kecewa kepadanya. Di hari berikutnya, William mendapatkan seragam baru dari kedua orang tuanya, karena hari itu adalah hari pertama William masuk sekolah. Tentu saja hadiah ini sangat membuat William bahagia. Dengan seragam barunya, William pergi ke sekolah dengan temannya bernama Gilbert Wimbe. Sementara William sekolah, sang ayah bekerja sebagai kuli angkut di pasar untuk mencukupi kebutuhan mereka menunggu hingga panen berikutnya tiba. Begitupun sang istri Agnes dan juga anak wanita mereka, Annie, yang juga bekerja di tempat penggilingan jagung demi membantu ekonomi keluarga. Sesampainya di sekolah, William bertemu dengan guru sains bernama Mike Kachigunda yang sekaligus menjadi wali kelas William dan Gilbert. Sepulang sekolah, William memberikan sebuah surat titipan kakaknya kepada Pak Kachigunda, tanpa William ketahui bahwa Pak Kachigunda adalah kekasih dari kakaknya. Pada saat ini, Pak Kachigunda berpesan kepada William agar memberitahukan orang tuanya untuk melunasi biaya sekolah supaya William bisa tetap melanjutkan sekolahnya. Pada malam harinya, William sangat giat belajar walaupun di rumahnya minim dengan penerangan.
Ini semua dilakukannya karena esok hari akan ada ujian di sekolahnya. Singkat cerita, William berhasil mengerjakan soal itu dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus. Sepulang sekolah, William dan Gilbert pergi ke tempat pembuangan barang bekas untuk mencari barang-barang yang mungkin saja bisa diperbaiki. Pada saat ini, William menemukan sebuah aki bekas dan sebuah mesin pompa air. Sepulangnya dari tempat itu, mereka pergi ke rumah Gilbert. Ternyata di sana orang tua Gilbert yang adalah kepala desa sedang melakukan musyawarah desa karena ada seorang investor yang ingin membeli lahan mereka. Akan tetapi kepala desa dan beberapa warga desa tidak setuju dengan tawaran tersebut mengingat dampak lingkungan yang akan terjadi, di mana desa mereka akan mengalami banjir ketika musim hujan tiba dan kekeringan di musim kemarau. Namun Jeremiah memilih untuk menjual ladang miliknya dan langkah Jeremiah ini diikuti oleh warga lain yang merasa tawaran ini sangat menggiurkan. Keesokan harinya, Trewell berusaha membujuk Jeremiah untuk membatalkan keputusannya itu, mengingat masalah yang akan muncul dan berimbas ke desa mereka. Namun Jeremiah tetap pada pendiriannya karena ia sedang terlilit hutang akibat judi. Di tempat lain, William yang sedang menangkap burung mendengar suara chainsaw dari kejauhan. Setelah didekati, ternyata para investor mulai menebang pohon di desanya. Kemudian, William dan Gilbert menyerahkan burung hasil buruannya ke temannya sebagai upah untuk bisa ikut mendengar radio pertandingan sepak bola. Namun ketika pertandingan akan dimulai, tiba-tiba radio itu mati karena kehabisan baterai. William pun segera pulang dan mengambil baterai milik ayahnya. Pada saat ini, William yang bertemu dengan ayahnya meminta sang ayah agar melunasi biaya sekolahnya. Namun karena kondisi ekonomi mereka, sang ayah berkata akan melunasinya setelah panen tiba. Mendengar hal itu, William pun segera kembali ke tempat temannya dan memperbaiki radio tersebut. Di jalan pulang, William dan Gilbert tak sengaja melihat Annie dan Pak Kacigunda sedang berduaan di belakang rumahnya. Pemandangan ini membuat William tidak nyaman dan menyuruh Gilbert untuk merahasiakan ini semua. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat merusak sepeda milik Pak Kacigunda agar ia tidak lagi datang menemui Annie. Akan tetapi, William tidak tega merusak sepeda milik Pak Kacigunda. Kemudian Gilbert mengusulkan untuk mencabut lampu sepedanya saja. Sayangnya lampu sepeda itu tidak bisa dilepaskan. Dengan penasaran, William mencermati lampu itu dan ketika mereka memutar pedal sepeda, lampu sepeda itu tiba-tiba menyala. Atas rasa penasarannya inilah, William memutuskan untuk mempelajari listrik dan energi lebih lanjut. Malam harinya, William tak sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk melunasi biaya sekolah William. Keesokan paginya, siswa yang tidak mampu melunasi uang sekolah dikumpulkan oleh kepala sekolah dan ia pun merumahkan mereka semua. Kesusahan keluarga Trewell tak habis sampai di situ saja. Hal yang paling ia takuti pun terjadi. Ketika musim hujan tiba, desa mereka mengalami banjir yang mengakibatkan Trewell dan warga lain gagal panen. Akibat dari kejadian ini, Trewell mengajak William pergi bertemu dengan teman lamanya yang seorang bos tembakau bernama Daniel. Di sini, Trewell meminta Daniel membujuk para investor untuk menjual kembali ladang-ladang yang telah mereka beli. Akan tetapi, Daniel tidak bisa berbuat apa-apa dan menyuruh Trewell mencari pekerjaan lain selain bertani, mengingat kondisi iklim yang tidak menentu. Apalagi diprediksikan kemarau panjang akan datang dan desa mereka akan menghadapi kekeringan dan mungkin saja berpotensi memicu kelaparan. Siapa sangka prediksi Daniel benar terjadi. Kemarau panjang mengakibatkan tanaman tak bisa lagi tumbuh. Atas masalah yang terjadi, Trewell menyampaikan keluhannya ke kepala desa agar dapat menyampaikan krisis yang mereka alami ke presiden yang akan melakukan kampanye di desa sebelah. Di tempat lain, William dan Gilbert seperti biasa mengunjungi tempat barang bekas untuk menemukan benda-benda yang bisa diperbaiki. Di sini ia menemukan sebuah baterai dan ingin memperbaiki baterai itu agar bisa menyalakan pompa air. Selain itu, ia juga membutuhkan dinamo agar pompa air itu bisa digunakan. Keesokan harinya, William yang dirumahkan akibat belum membayar uang sekolah menyelinap masuk ke kelas sains dan menemui Pak Kacigunda. Setelah pelajaran selesai, William yang penasaran menanyakan mengenai cara kerja dinamo kepada Pak Kacigunda. Pak Kacigunda pun menyarankan William untuk mencari jawaban atas pertanyaannya di perpustakaan.
Namun karena William tidak mempunyai kartu perpustakaan, ia pun menggunakan hubungan Pak Kacigunda dengan Annie sebagai senjata agar bisa memiliki akses masuk ke perpustakaan. Di sana ia menemukan buku mengenai energi dan mempelajari buku itu dengan seksama. Kemudian tibalah saat kampanye presiden dilakukan di desa sebelah. Kampanye ini juga dihadiri oleh ketua dan warga desa Malawi. Kemudian kepala desa mengatakan keluhannya tentang banjir yang ada di desanya. Kepala desa juga mendesak pemerintah untuk tidak berpangku tangan melihat kondisi yang mereka hadapi saat ini. Namun perkataan kepala desa ini membuat presiden tersinggung dan menyuruh ajudannya untuk membawa kepala desa turun dari panggung. Tak hanya itu, ajudan ini juga memukuli kepala desa hingga mengalami luka yang cukup parah. Waktu pun terus berlalu dan musim panen pun tiba. Namun kali ini hasil panen warga jauh menurun dari biasanya. Begitupun hasil jagung yang dipanen oleh keluarga Trewell, yang mana mereka hanya mendapatkan 5 keranjang dan bisa dipastikan tidak cukup untuk mereka makan hingga panen berikutnya. Untuk mengakalinya, mereka sampai menjual atap rumahnya ke pasar untuk membeli jagung. Namun sayangnya harga jagung di pasar mengalami kenaikan karena gagal panen yang terjadi. Karena kejadian ini, Trewell dan warga lain ingin melakukan demo untuk mendesak pemerintah agar membantu mereka. Walaupun kondisi mereka semakin terpuruk, William masih tetap belajar di perpustakaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan listrik agar bisa menghidupkan pompa air dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Sementara itu, secara diam-diam Annie diajak oleh Pak Kacigunda untuk ikut dengannya pindah dari desa itu. Namun Annie menolak untuk ikut dengan Pak Kacigunda. Keesokan harinya, seperti biasa, William menyelinap masuk ke sekolah. Namun sial baginya, Pak Kacigunda yang berhalangan hadir diwakili oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas itu. Alhasil, William pun dimarahi dan diberhentikan dari sekolah. Sepulangnya dari sekolah, William ditugasi oleh ibunya pergi membeli jagung murah yang pada saat itu dibawa oleh truk pemerintah. Sang ibu memberikan semua uang yang mereka punya untuk membeli jagung sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa bertahan di tengah krisis yang melanda desa Malawi. Di tempat lain, Trewell melihat kekacauan di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh krisis yang terjadi. Dia pun teringat akan keluarganya dan segera memutuskan untuk kembali ke desanya. Siapa sangka di rumah mereka, Annie berencana untuk kabur bersama Pak Kacigunda supaya hidup lebih baik dan meringankan beban keluarga. Tentu saja keputusan Annie ini ditentang oleh sang ibu. Tiba-tiba muncul seorang pria yang kelaparan merampas gandum yang dipegang oleh Annie. Tak sampai di situ, pemuda lain juga menjarah jagung milik mereka. Sementara itu, William sedang mengantri membeli jagung di gudang milik pemerintah. Namun karena terlalu banyak yang ngantri, kekacauan terjadi di sana. Beruntungnya William berhasil masuk ke gudang itu dan membeli jagung dengan semua uang yang ia punya. Dengan stok jagung yang mereka miliki, Trewell mengatur rencana agar mereka bisa bertahan dari krisis yang terjadi, di mana setiap orang di sana hanya dijatah makan sekali sehari. Melihat kondisi ini, Annie sangat marah dan menyalahkan ayahnya. Sang ibu pun menyusul Annie dan mengatakan bahwa ia dan suaminya tidak akan membiarkan anak mereka kelaparan walaupun harus memotong tangannya sendiri agar mereka bisa makan. Suatu hari William menemui Annie dan mengatakan bahwa ia butuh dinamo Pak Kacigunda untuk melakukan percobaannya. Di pagi harinya, keluarga Trewell menemukan surat dari Annie yang telah minggat dengan Pak Kacigunda. Ketika William mengecek kamar Annie, ia menemukan sebuah dinamo yang dimintanya terletak di atas meja. Akibat dari kejadian ini, pihak keluarga menemui kepala sekolah untuk menanyakan kemana perginya Pak Kacigunda. Namun, kepala sekolah tidak tahu di mana keberadaan Pak Kacigunda. Sang kepala sekolah juga mengatakan bahwa sekolah akan ditutup sementara karena krisis yang terjadi. Jawaban dari kepala sekolah ini tentu membuat keluarga sangat kecewa dan menyesal telah memasukkan anak mereka ke sekolah sehingga Annie mengenal Pak Kacigunda. Pada saat ini, William meminta izin kepada kepala sekolah untuk masuk ke perpustakaan demi menyelesaikan eksperimennya. Sepulangnya dari perpustakaan, William segera menemui teman-temannya untuk melakukan eksperimen. Siapa sangka William yang dibantu oleh teman-temannya berhasil menyalakan sebuah radio tanpa menggunakan baterai berkat penemuannya itu.
Atas keberhasilannya ini, William memperlihatkan penemuannya ini kepada sang ayah, di mana William ingin membuat kincir yang lebih besar agar mampu menghidupkan pompa air dan menyelesaikan masalah kekeringan di desanya. Tapi agar ini semua bisa berhasil, sang ayah harus merelakan sepedanya dijadikan kincir angin. Mendengar hal itu, sang ayah malah memarahi William dan menyuruhnya untuk membantu menggarap lahan, karena bagi sang ayah tidak mungkin mengubah angin menjadi air. Hari demi hari, William lewati dengan menggarap lahan bersama Gilbert. Hingga suatu ketika, William yang merasa ini semua sia-sia mengajak Gilbert dan teman-temannya yang lain untuk memaksa ayahnya menyerahkan sepeda miliknya. Tentu saja ini membuat Rywell semakin marah dan tidak mau memberikan sepedanya. Walau demikian, William tak patah semangat dan terus berusaha. Melihat keadaan desanya dan desakan dari istrinya, Rywell akhirnya mendukung ide dari William. Ia pun merelakan sepedanya dan bersedia membantu William mewujudkan penemuannya itu. Dengan dibantu oleh warga, William mendesain kincir angin besar dengan menggunakan sepeda milik ayahnya. Dengan kincir angin ini, ia mengisi daya dari aki bekas yang kemudian akan digunakan untuk menyalakan pompa air. Di saat warga desa sedang menggarap lahan, tiba-tiba penemuan William ini tentu saja membuat ayah dan ibunya sangat bangga. Tanya itu, penemuannya ini juga berhasil menyelamatkan desanya. Sayangnya, keberhasilan ini tidak bisa dinikmati oleh kepala desa, karena kepala desa harus berpulang akibat dari pemukulan oleh ajudan presiden. Karena penemuannya ini, William berhasil memperoleh beasiswa di kota dan menyelesaikan studinya hingga ke perguruan tinggi. Sementara Annie, kakaknya, menikah dengan Pak Kacigunda dan memiliki 4 orang anak. Demikianlah kisah seorang anak yang pantang menyerah yang memiliki motivasi tinggi untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang bersedia mengklik tombol like, subscribe, dan nge-share video ini supaya lebih banyak orang yang termotivasi untuk bermanfaat bagi sesama. Mimin pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian.